Oke, kita mulai ya. Saya mau ajak kalian mikir sebentar. Coba tebak, universitas tertua di dunia itu sebenarnya ada di mana? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang kalian bayangkan. Coba deh, tebak. Mungkin yang kepikiran pertama kali itu nama-nama kayak Oxford atau Bologna, kan? Nama-nama besar dari Eropa yang sering kita dengar. Dan jujur aja, itu tebakan yang bagus banget. Universitas Bologna di Italia kan didirikan tahun 1088. Terus Oxford di Inggris nyusul nggak lama setelah itu. Keduanya itu institusi yang super tua, super terhormat, dan benar-benar ikut membentuk dunia kita. Tapi, gimana kalau saya bilang dua-duanya salah? Ternyata universitas pemberi gelar tertua di dunia, dan ini bukan main-main, ini diakui sama UNESCO dan Guinness World Records loh, usianya jauh lebih tua dari mereka berdua. Seberapa tua? Coba bayangin, lebih dari 200 tahun sebelum Bologna bahkan membuka kelas pertamanya. Kita bicara soal tahun 859 Masehi. Ini dia jawabannya. Universitas Al-Qarawiyyin di jantung kota Fez, Maroko. Dan ini bukan cuma sekedar, salah tanggal. Ini tuh benar-benar mengubah cara kita melihat sejarah, mengingatkan kita kalau pusat ilmu pengetahuan besar dunia itu nggak selamanya ada di tempat yang kita kira. Dan ini bagian paling luar biasanya. Siapa yang mendirikan universitas ini? Bukan raja, bukan sultan. Di zaman yang sejarahnya seringkali didominasi oleh laki-laki, institusi sebesar ini ternyata didirikan oleh seorang wanita visioner, namanya Fatimah Al-Fihri. Oke, sekarang kita bakal kenalan lebih jauh sama sosok luar biasa ini. Siapa sih sebenarnya Fatimah Al-Fihri? Jadi, Fatimah ini sebenarnya seorang imigran. Keluarganya pindah dari Tunisia ke Fez, yang waktu itu lagi jadi kota yang super ramai. Nah, nasib berkata lain. Ayahnya dan suaminya meninggal, dan Fatimah mewarisi harta yang banyak banget. Tapi alih-alih foya-foya, dia punya mimpi yang jauh lebih besar buat kota barunya itu. Dia itu dikenal sebagai orang yang sangat soleh dan dermawan, jadi dia nggak mau hartanya habis gitu aja. Dia mikir, apa ya yang bisa berguna selamanya? Dia lihat di Fez butuh pusat kegiatan rohani sekaligus tempat belajar. Akhirnya, dia putuskan untuk membangun sebuah masjid yang nantinya berkembang jadi jauh lebih dari sekedar masjid. Dan disinilah ceritanya bikin kita merinding. Para sejarawan mencatat, Fatimah ini melakukan pengorbanan yang luar biasa. Dia bernazar akan puasa setiap hari loh, dari mulai batu pertama diletakkan sampai seluruh bangunannya selesai. Bayangin dedikasinya. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal komitmen spiritual yang total. Nah, bagian ini yang menurut saya paling keren. Ternyata, banyak hal yang kita anggap biasa di universitas modern sekarang, itu DNA-nya berasal dari Al-Qarawiyyin. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, pertama soal gelar sarjana atau degree. Di dunia Islam dulu ada yang namanya ijazah. Ini tuh semacam surat izin dari seorang guru ke muridnya yang isinya bilang, oke, kamu sudah sah dan boleh mengajar ilmu ini. Nah, konsep sertifikasi inilah yang kemudian berevolusi jadi sistem gelar yang kita kenal hari ini. Ini juga unik banget. Pernah dengar istilah chair of the department kan? Kenapa kursi? Ternyata itu berasal dari kursi sungguhan. Jadi dulu para syekh atau dosen di sana mengajar sambil duduk di kursi kayu yang tinggi, biar kelihatan dan kedengaran sama semua mahasiswanya yang duduk melingkar di bawah. Dari situlah istilah chair dalam dunia akademik muncul. Terus, toga wisuda. Coba perhatiin deh, jubah longgar yang dipakai pas wisuda. Mirip banget kan sama thob atau jubah yang dipakai para ulama di dunia Islam zaman dulu. Itu bukan kebetulan, desainnya memang sangat terpengaruh dari sana. Dan jangan salah, Al-Qarawiyyin itu bukan cuma tempat belajar agama. Kurikulumnya luas banget. Ada teologi, hukum, tapi juga ada retorika, logika, matematika, astronomi, kedokteran, geografi, lengkap. Makanya nggak heran kalau orang-orang pintar dari seluruh dunia pada datang ke sana buat belajar. Nah, ilmu dari Al-Qarawiyyin ini nggak berhenti di Fez aja. Justru ilmunya menyebar luas sampai ke Eropa. Gimana caranya? Mari kita lihat. Ada satu tokoh kunci dalam cerita ini, namanya Gerbert dari Aurillac. Mungkin nama ini asing, tapi kalau saya sebut Paus Sylvester kedua, nah, pasti tahu kan? Beliau ini contoh nyata gimana ilmu pengetahuan dari dunia Islam mengalir deras ke Eropa. Jadi ceritanya, Gerbert ini belajar di wilayah Spanyol yang waktu itu dikuasai peradaban Islam. Di sana, dia kenalan sama banyak banget kemajuan ilmu, terutama matematika.
Dia belajar soal sistem angka Arab, 1, 2, 3 yang kita pakai sekarang, dan konsep angka 0 yang super revolusioner. Waktu dia balik ke Eropa, dia yang paling getol mempromosikan sistem ini. Dan hasilnya, sistem itu menggantikan angka Romawi yang ribet dan mengubah total wajah sains dan perdagangan di Eropa. Dan pengaruh Al-Qarawiyyin itu kelihatan dari siapa aja yang pernah belajar atau terkait sama universitas ini. Ada Ibnu Khaldun yang kita kenal sebagai bapaknya sosiologi, ada Ibnu Rushd atau Averroes yang memperkenalkan lagi pemikiran Aristoteles ke dunia barat. Bahkan ada juga Moses Maimonides, seorang filsuf Yahudi terkemuka. Ini bukti kalau Al-Qarawiyyin itu benar-benar pusat intelektual kelas dunia. Sekarang pertanyaannya, kok bisa sebuah institusi bertahan selama lebih dari 1.100 tahun? Lewat berbagai macam kerajaan, perang, dan perubahan zaman. Gimana caranya? Apa rahasianya? Banyak loh institusi hebat lain yang akhirnya runtuh, tapi kenapa Al-Qarawiyyin ini awet banget ya? Jawabannya ada di sebuah sistem keuangan yang jenius, wakaf. Jadi Fatimah Al-Fihri ini nggak cuma bangun gedungnya aja, dia juga mewakafkan toko-toko dan properti lain di sekitarnya. Nah, semua keuntungan dari properti wakaf itu dipakai buat membiayai operasional universitas selamanya. Sistem ini bikin universitasnya mandiri secara finansial. Mereka nggak perlu bergantung sama SPP mahasiswa atau sumbangan dari penguasa yang bisa berubah-ubah. Ini model yang dirancang untuk bertahan lama. Dan ya, terbukti berhasil kan? Jadi, kisah Fatimah Al-Fihri ini bukan cuma cerita sejarah. Ini ninggalin kita satu pertanyaan penting. Dengan visi dan pengorbanannya, dia berhasil membangun sesuatu yang bertahan lebih dari 1.000 tahun setelah dia tiada. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, warisan apa yang sedang kita bangun hari ini? Sesuatu yang kita harap bisa bertahan selama itu juga?